Bab 3796. Petualangan atau stabilitas. Meskipun kepala roh binatang itu hampir menyentuh wajah mereka, bola matanya tetap berada di posisi ruang teknik giok, terus mengamati mereka. Meskipun hati Erik juga merasa tegang, tetapi dia menahan dan tidak bertindak secara gegabah. Ini adalah solusi terakhir yang bisa dirinya pikirkan. Jika gagal lagi, maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melarikan diri dan tidak tahu apakah bisa berhasil kabur atau tidak. Jadi, dirinya harus tenang. Selain itu, tebakannya juga valid. Jika lawan adalah seorang kultivator, setelah menemukan bahwa ada situasi abnormal di tanah, dia pasti akan menyelidiki dengan hati-hati, bahkan menghancurkannya. Dalam situasi begini, tanpa peringatan Iblis Fu, Erik juga akan segera muncul dan melarikan diri, tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk menyerang terlebih dahulu. Tapi ini adalah roh binatang, tempat di mana Master Mulia Galaksi gunakan untuk menguji kultivator daratan Jiushu, memadatkan dengan energi hijau yang aneh, dan menjaga bunga bintang fajar. Benda-benda kental berwarna hijau ini seharusnya memiliki kemampuan untuk bertarung, tetapi apakah makhluk itu benar-benar memiliki penilaian seperti seorang kultivator? Suara mendesing. Aura dari lubang hidung roh binatang itu terus menerpa ruang teknik giok. Tiba-tiba roh binatang itu menjulurkan cakarnya yang tajam dan mencengkeram satu persatu cakarnya di luar ruang teknik giok. Air Reiki Sky-Eater mendapatkan perintah dari Erik sehingga tidak bergerak. Setelah dicakar, ruang teknik giok transparan itu pun ditarik ke samping oleh roh binatang seperti sebuah bola. Adegan ini, di mata roh binatang seperti ada awan udara yang seolah-olah dikeluarkan oleh dirinya sendiri. Tetapi udara seharusnya tidak dapat mengirimkan sentuhan padat seperti ini. Mengapa massa udara ini memiliki bentuk dan dapat bergerak, tetapi tidak ada aura sama sekali? Ekspresi roh binatang itu kadang bingung dan kadang lamban. Tampaknya sirkuit otaknya tidak dapat memahami situasi ini. Jadi, ia mengulurkan tangannya lagi dan terus menggerakkan ruang teknik giok ke depan dan ke belakang. Dalam waktu singkat ini, Erik dan Iblis Fu merasa sangat tegang. Dia tidak tahu apakah roh binatang itu akan meningkatkan kekuatannya dan melancarkan serangan tersebut. Dia juga tidak tahu apakah air Reiki Sky-Eater akan terjadi kesalahan. Di seberang tirai cahaya di ruang teknik giok, kedua sisi saling berhadapan selama beberapa detik, yang terasa seperti beberapa tahun. Kemudian, hal yang membuat Erik merasa agak santai adalah roh binatang itu telah mengotak-atik dalam waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menemukan alasan aneh dari udara ini. Kemudian ia menarik pandangannya dan berjalan ke tempat lain. Sialan, akhirnya pergi. Erik, kamu terlalu berani, aku sudah ketakutan. Iblis Fu tiba-tiba jatuh ke tanah dan berkata dengan terengah-engah. Jika diketahui oleh satu roh binatang berarti puluhan, ratusan, bahkan puluhan ribu roh binatang akan mengetahuinya. Ketika semua retret dalam jarak 100 mil diblokir, maka hal itu benar-benar merepotkan. Erik juga menarik napas dalam-dalam. Untungnya, pada akhirnya itu adalah taruhan yang tepat. Istirahat sejenak, kita bicarakannya 1 jam kemudian. Diam-diam mengamati situasi di sekitar, dan menemukan bahwa roh binatang itu sudah tergeletak di tanah dengan bosan, tidak seperti penampilan waspada sebelumnya lagi. Erik pun menarik kembali kerohaniannya dan mengalihkan perhatiannya ke ruang memurnikan obat. Pada saat ini, selain dirinya dan Iblis Fu, pembagian jiwanya juga terus berada di ruang memurnikan obat.
Di sekitar pembagian jiwa terdapat tumpukan batu roh yang membentuk gunung. Di udara yang berada di depannya tertancap armor emas. Reiki terhubung antara kedua sisi. Reiki dan kerohanian terus-menerus dimasukkan ke dalam armor. Tugas yang diberikan Erik kepada pembagian jiwa baru-baru ini adalah memperbaiki armor iblis kelas 5 secepat mungkin. Bagaimanapun, itu adalah barang dewa kelas 5. Setelah disempurnakan, pasti akan meningkatkan kekuatan pertahanannya lagi. Tapi sekarang waktu telah berlalu hampir 10 hari di ruang memurnikan obat, tetapi pemurnian armor kurang dari 20%. Jika ingin menunggu pemurnian lengkap, maka harus menunggu 5 hari kemudian. Dirinya masih berada di hutan bintang fajar untuk 1 atau 2 hari terakhir, tentu saja jika dirinya masih berada di sana. Namun, bagaimanapun itu adalah barang dewa kelas 5, diduga merupakan peninggalan Kaisar Iblis. Erik cukup percaya diri dengan kecemerlangan harta karun tersebut, pada saat itu dirinya juga mampu membelinya. Melihat situasi armor emas itu tampak seperti biasa dan tidak ada masalah apapun, Erik melihat kerohanian di dalam cincin perunggu. Sebelumnya belalang menangkap jangkrik, Oriole berada di belakang, merebut energi bintang fajar dari Kelvin dan Gary yang direncanakan dengan susah payah. Dirinya mengambilnya dan langsung lari, belum mengamatinya dengan cermat sampai sekarang. Hanya saja tidak tahu apakah cincin perunggu ini terdapat perubahan atau tidak. Saat kerohanian merambah ke dalamnya, Erik benar-benar menemukan perbedaannya. Saat itu hanya merasakan segel transmisi terisi secara tiba-tiba, tapi sekarang baru menemukannya, tidak hanya segel yang tiba-tiba menjadi penuh, tetapi juga ada pola cahaya redup di cincin perunggu. Pola cahaya inilah yang menarik sisa energi bintang fajar ke samping. Mata Erikin memancarkan warna yang aneh. Sebelumnya mendengar percakapan antara Kelvin dan Gary, tampaknya uji coba di hutan bintang fajar tidak hanya terkait dengan berbagai kekuatan di daratan Jeushu, tetapi juga tentang peringkat para kultivator. Pola cahaya ini seharusnya menjadi tempat rekor energi bintang fajar yang dikumpulkan oleh kultivator. Dirinya tidak lupa bahwa alasan Kelvin dengan sengaja ingin mendapatkan lebih banyak energi bintang fajar, bahkan memberikan begitu banyak manfaat untuk Gary adalah untuk masuk ke peringkat 5 besar, bahkan untuk mendapatkan sarana melawan kultivator 2 kegagalan. Tapi mengapa energi bintang fajar ini tidak masuk ke dalam pola cahaya, tetapi hanya melayang-layang? Hati Erik tergerak, menarik sinar energi bintang fajar ke arah pola cahaya. Namun akibatnya, pada saat energi bintang fajar menyentuh pola cahaya, seberkas cahaya kesadaran mengalir ke laut kesadaran dirinya. Rangkaian informasi ini tidak banyak, bisa dikatakan semacam perkenalan atau peringatan. Semua kultivator yang membuka pola cahaya secara otomatis akan kehilangan kualifikasi untuk menggunakan segel transmisi. Ketika lokasi uji coba hutan bintang fajar ditutup, 5 kultivator peringkat teratas dan pasukannya akan mendapatkan hadiah dari Master Mulia. Setelah melihat hal-hal ini, Erik tiba-tiba mengerti. Untuk bergabung dengan kompetisi peringkat ini, maka harus melepaskan kualifikasi untuk berteleportasi. Artinya, mereka yang yakin bisa meraih 5 besar akan kehilangan kemungkinan memilih sendiri untuk masuk ke rapat terbesar. Atau, tunggu selama 7 hari berlalu akan dikirimkan secara pasif ke dalamnya. Atau, jika menghadapi bahaya hanya bisa bertarung, bahkan menghancurkan sasaran dan tersingkirkan dari permainan. Petualangan atau stabilitas, hanya dapat memilih salah satu, tidak dapat memilih keduanya. Hal ini sejalan dengan selera Master Mulia Galaksi.
Tidak heran sebelumnya para kultivator di Liga Bantuan, setelah segel itu dipadatkan, mereka hanya ingin pergi, ternyata ada rahasia seperti itu. Dibandingkan dengan pergi secara langsung, tinggal di sini dan menunggu selama 7 hari jelas lebih berbahaya. Apalagi hutan pagi kabut tidak memiliki keuntungan tambahan apapun, terus-menerus menghabiskan reiki dan kerohanian untuk membunuh roh binatang, pada akhirnya sulit untuk meraih peringkat 5 besar. Ini jelas bukanlah pilihan yang bijaksana. Lalu bagaimana aku memilih? Mata Erik berputar-putar. Energi bintang fajar yang mengelilingi segel perlahan-lahan terkuras. Mereka tidak dapat mengalir menjadi formasi atau segel dan juga tidak dapat menyembuhkan cincin perunggu untuk mempertahankan aura. Bersambung.